yaitu Universitas Riau dengan jurusan pariwisata, khususnya konsentrasi perhotelan. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan pariwisata, geografi pariwisata serta perkembangannya hingga saat ini, dan saya akan membahas mengenai perbedaan antara wisatawan dan bukan wisatawan. Yang pertama sekali saya akan membahas mengenai hubungan pariwisata, geografi pariwisata. Berdasarkan Wikipedia, pariwisata atau turisme itu ialah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Seorang wisatawan atau turis adalah seseorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km atau 50 mil dari rumahnya dengan tujuan rekreasi, merupakan definisi oleh Organisasi Pariwisata Dunia. Selanjutnya yaitu pengertian geografi yang bersumber juga dari Wikipedia. Geografi itu ilmu yang mempelajari tentang hubungan, persamaan, dan perbedaan antar ruang di bumi. Pusat kajian geografi ialah hubungan manusia dan lingkungannya. Secara umum, geografi terbagi menjadi dua cabang keilmuan, yaitu geografi fisik dan geografi manusia. Setelah tahun 1945, geografi itu lebih diarahkan ke ilmu sosial dan mengutamakan kajian tentang geografi manusia. Jadi geografi memiliki konsep-konsep penting yang digunakan untuk memahami hubungan, bentuk, fungsi, peristiwa alam, dan peristiwa sosial. Dan yang terakhir itu ialah geografi pariwisata. Geografi pariwisata ini merupakan bidang ilmu terapan yang berusaha mengkaji unsur-unsur geografis suatu daerah untuk kepentingan kepariwisataan. Unsur-unsur geografis suatu daerah memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Jadi bentang alam pegunungan yang beriklim sejuk, pantai landai yang berpasir putih, hutan dengan beraneka ragam tumbuhan yang langka, danau dengan air yang bersih merupakan potensi suatu daerah yang dapat dikembangkan untuk usaha industri pariwisata. Jadi hubungan dari geografi pariwisata ke pariwisata atau geografi itu seperti ini. Geografi pariwisata itu kan dia berperan sebagai penunjang aktivitas pariwisata. Dapat diterangkan seperti ini. Misalnya wisatawan A yang berasal dari Jepang ingin berlibur di Pulau Morotai. Di sana ia ingin bernostalgia untuk mengingat kembali pengalamannya semasa Perang Dunia Kedua. Dan sebelum berangkat ia pertama-tama harus mendapatkan informasi yang tepat dulu dong tentang Pulau Morotai tadi, tentang biaya pesawat ke Indonesia, tentang transportasi di Indonesia, tentang akomodasi, peraturan bea cukai dan sebagainya. Demikian juga hal yang berhubungan dengan makanan, hiburan, mata uang dan sebagainya. Jadi selanjutnya saya akan membahas mengenai perbedaan antara wisatawan dan bukan wisatawan. Yang pertama itu wisatawan. Wisatawan itu memiliki ciri-ciri mencari kesenangan untuk melakukan kunjungan keluarga, kunjungan yang bersifat terapi kesehatan, kunjungan yang terkait event olahraga, atau kunjungan yang tujuannya itu untuk kepentingan pertemuan seperti rapat, seperti pertemuan bisnis, tugas pemerintah untuk melakukan rapat-rapat seperti rapat koordinasi atau rakor, rapat kerja atau raker, dan rapat evaluasi. Di samping itu juga dikenal kegiatan konferensi atau kongres, musyawarah daerah atau nasional, simposium, berbagai seminar di mana para pesertanya memiliki dan sengaja disiapkan waktu untuk melakukan wisata. Jadi prinsip wisatawan itu melakukan perjalanan adalah untuk mendapatkan kesenangan dengan berbagai motif perjalanan, tidak untuk mencari nafkah, dapat digolongkan sebagai perjalanan wisata. Wisatawan tidak terlalu mempertimbangkan jarak maupun biaya yang akan dikeluarkan karena motifnya memang mencari kesenangan untuk dirinya sendiri. Jadi orang yang melakukan wisata itu seperti telah diuraikan sebelumnya adalah mereka yang ekonominya itu sudah mapan sehingga sebagian tabungannya direncanakan memang khusus untuk bersenang-senang saja. Sedangkan bedanya dengan bukan wisatawan itu, dia kalau bukan wisatawan ini tuh cirinya adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan ke daerah tujuan karena terikat kontrak kerja, mencari nafkah atau pekerjaan, melintas batas, mencari suaka, atau melakukan kegiatan sekolah yang dilakukan oleh pelajar atau mahasiswa serta pindah domisili secara permanen yang dikenal sebagai migrasi penduduk. Jadi bagi pelaku perjalanan yang bukan wisatawan sama sekali tidak ada keinginan untuk menikmati perjalanannya mendapatkan kesenangan, melainkan untuk kegiatan yang benar-benar terkait dengan mencari nafkah, untuk bersekolah, menyelesaikan jenjang pendidikan menengah atau pendidikan tingginya.